asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada yang terjadi kebaikan dalam hidup kita, semuanya dari Allah. Kalau ada keburukan, datangnya dari kita sendiri. Lebih tegas lagi di Quran surat 42 Asy-Syura ayat 30, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau kalian ketimpa musibah, itu diundang oleh tangan kamu sendiri. Udah, gitu. Ya. Dan Allah lebih banyak maafin di antara mereka semua. Karena kalau aslinya setiap kali kita maksiat langsung dihukum, saat itu juga nggak ada yang hidup ini, demi Allah. Termasuk yang ngomong. Ya. Tapi selevel Nabi Yunus aja sekedar lelah dakwah. Kita mungkin pernah sengaja nyakitin hati orang tua, sengaja ninggalin sholat, dicakar kucing juga enggak. Gajian tetap lancar, buktinya paket tetap terus berdatangan. Ya, bismillah. Maka aslinya setiap kali kita ada masalah, obat paling utamanya satu, tobat. Ya, kita akan bahas panjang tentang itu. Tapi analogi paling nyambungnya mungkin seperti ini. Bayangin semuanya sekarang lagi nyetir mobil. Udah? Terserah mobilnya, saya nggak sebut merek apa ya. Tapi kalian duduk lagi pegang setir. Terus kacanya kotor, tanah semua, nggak kelihatan apa-apa, coklat aja itu di depan mata. Pertanyaannya, nyetir pakai mobil kayak begitu, nyetirnya tenang atau gelisah? Gelisah. Gelisahnya karena apa? Karena jalannya tidak kelihatan atau karena tidak ada jalannya? Gak kelihatan. Ada gak jalannya? Ada. Berarti gimana dong biar nyetirnya tenang? Kacanya dibersihkan. Begitu kacanya jernih lagi, tanah-tanahnya kotor semua, yang kotor itu udah bersih semua. Oh, tahu depan harus belok, jadi harus ngerem, harus ke kiri, harus ke kanan. Maka sama, kita sekarang punya masalah pasti, tapi kalau kita mikir, ini masalah gimana kok nggak ada jalan keluarnya? Bukan nggak ada jalan, tapi jalannya belum kelihatan. Gimana dong biar jalannya kelihatan? Ya tadi harus dibersihin. Apanya yang dibersihin? Ya kita ya. Selama ini ke orang tua gimana? Selama ini lisannya gimana? Mudah mengucap kata-kata kasar atau tidak? Selama ini pilih-pilih nggak syariat Allah? Babi sih nggak dimakan. Tapi kayaknya kalau misalkan nggak sambil nyicil, leasing nih, saya nggak punya motor nih kok. Tiba-tiba lupa sama Al-Baqarah 275. Ke Allahnya gimana? Cita-cita ke surga, tapi zuhur 2:30, asar 5:30, gara-gara nanggung 2 episode lagi. Subuh sebangunnya, kadang biar efisien sekalian duha, 9:30 tahu-tahu. Tapi yang penting tiap hari sholat istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah kuliah kulhu. Sekalinya ganti, ina apa ina. Ya gitulah ya. Kadang ngebut sholatnya. Allahu Akbar rabbil alamin wa junior fani wasallam wa dirbi Allahu Akbar subhana rabbil alamin wa subhana rabbil alamin Allahu Akbar tahiyatul mubarakatuh shalawatu astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda ya. Jadi gitu dulu ya. Maka bismillah. Tapi Nabi udah ngasih tahu siapa yang paling cerdas di antara kita semua. Ternyata bukan yang IQ-nya tinggi, bukan yang duitnya paling banyak, bukan yang jabatannya paling tinggi, sesederhana yang paling banyak mengingat. Ya enggak? Hadis Nabi tentang yang manusia yang paling jelas, yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Tapi hadisnya tidak berhenti sampai di situ. Ada terusannya. Kata Nabi, manusia yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian
dan paling banyak menyiapkan bekal buat hari itu. Kalau lihat-lihat wajahnya semuanya dari depan, kelihatannya wajah-wajah yang bakal dijemput. Dijemput sama siapa? Malaikat kematian. Ya. Kalau takdirnya Koko meninggal di lapangan futsal, nanti sore Koko akan mendatangi lapangan itu. Kalau takdirnya kalian meninggal di jalan tol, kalian akan mendatangi jalan tol itu. Jangan usah nyalahin. Gara-gara kamu sih harus ngadain acara di situ, saya harus jadi lewat jalan tol di situ. Enggak. Udah waktunya. Ya. Rahasianya cuma 3. Bagaimana caranya meninggal, di mana lokasinya, dan juga kapan waktunya. Kalau dikasih tahu enak. Tobat aja 1 jam sebelum mati, udah keluar boarding passnya. Ya. Tapi justru kadang nggak tahu, itulah hikmah. Ya. Jadi paling banyak menyiapkan bekal untuk hari itu. Apakah bunuh diri pasti akan mati? Enggak juga. Ada yang udah tiduran di rel kereta, udah nulis surat wasiat, keretanya lewat masih hidup, nggak mati juga. Karena keretanya lewat rel di sebelahnya. Garing gue dia, ya. Celingak celinguk, ada yang lihat gak ya? Tengsin kalau nggak, malu. Di Thailand pernah ada cerita waktu itu. Hamil besar, suaminya selingkuh. Dia sakit hati, masuk ke dalam rumah, minumin botol yang ada, entah yang buat cuci WC atau apa, keminum 2 botol, gelap. Bangun-bangun di rumah sakit. Yang paling pertama dia tanya, "Dok, kok saya masih hidup?" Dokternya jawab, "Larutan yang ibu minum, satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral." Suruh siapa minum 2? Belum waktunya aja. Apa hikmahnya banyak mengingat kematian? Oh, nggak cuman masalah cinta selesai. Sebelum nanti kita masuk ke sana ya. Yang pertama, dengan kita ingat bentar lagi dijemput, kita nggak akan nunda-nunda kewajiban. Ya. Kadang kebaikan-kebaikan yang telat datang ke kita bisa jadi karena kita nunda kewajiban kita. Kewajiban ke Allah, kewajiban ke klien, apalagi ya. Ya gimana dia mau bayar kalau pesanan dia belum dikirim, ya nggak? Ya jangan kita tunda-tunda. Tapi kok orang bisa menyegerakan? Karena segera kita kirim pesanan dia, segera kita dapat duit juga. Ya masih bisa kayak gitu juga ke Allah. Ya. Segera kita nurut sama Allah, sesegera itu juga pertolongan Allah datang. Dan aslinya kita nggak nurut, kita ngebantah, kita maksiat, tahu-tahu dapat musibah, itu aja pertolongan. Azab, perhatikan, satu, azab itu pertolongan. Sepakat? Bahkan satu lumayan, gara-gara azabnya digugurin dosa-dosanya. Ya. Kebayang dia nyolong terus tapi nggak pernah dihukum, dibayarnya nanti sekaligus semua setelah mati, repot. Ada orang ngintip sedikit bintitan, tiap kali mau pacaran mules, ditolong sama Allah. Maka bersyukurlah yang misalkan suka ngaca, kenapa aku tidak setampan dan secantik dia? Oh, itu bukan kekurangan, serius. Akhirnya ditolong, setiap kali ngajak kenalan langsung diblok. Jadi nggak bisa maksiat, nggak ada pasangannya soalnya. Yang tampan cantik, niatnya pengen adem ayem duduk aja, tahu-tahu digoda orang, kegoda, jadi maksiat. Ya. Azab itu pertolongan, serius. Koruptor 10, ketangkap 1, ngambek, kenapa saya doang yang ditangkap? Begitu dia bebas di penjara, diwawancara, gimana perasaannya setelah jalanin hukuman? Wajahnya beda, suaranya teduh, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Waktu ditangkap ngambek. 1, gara-gara ditangkap dosa saya berguguran, lumayan DP. Kebayang saya seumur hidup gak pernah dihukum, dihukumnya semua setelah mati, repot. 2, jadi kenal Allah.
Udah di penjara ngaji lagi. Kalau nggak bersih. Di luar mah banyak yang ngajak maksiat. 3, alhamdulillah gara-gara ditangkap saya berhenti nyolong. Coba kalau nggak ditangkap, mungkin sampai hari ini masih jadi maling. Oh iya, tolong bilangin sama yang waktu itu laporin saya ya. Makasih gitu. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan saya bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Yang ngambek reporternya, kenapa jadi soleh begini? Saya mau jual berita apa? Saya waktu ditangkap ngambek karena satu hal, Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat gak pernah nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih hatinya bukan Allah. Jangan tunda kewajiban. Hikmah, ingat mati. 1, jangan tunda kewajiban. 2, jangan nunda tobat. Ulangi, jangan nunda tobat. Kalau mau jujur, aslinya yang paling bahaya buat diri kita itu bukan orang yang sirik, bukan orang yang dengki, bukan orang yang gak suka. Enggak. Mereka tidak Allah izinkan jahatin kita. Jangankan kita mati, sehelai rambut pun gak akan jatuh. Quran surat 10 Yunus ayat 107 di kanan atas ya. Habisnya di ayat 109 sebelum ganti ke surat Hud. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Kalau Allah menginginkan kemudaratan bagi seorang hamba, siapa bisa cegah? Nggak ada, kejadian pasti. Begitu juga sebaliknya. Ada kebaikan yang Allah mau nyampe ke kita, siapapun mau ngalangin, nyampe. Tenang, kalem. Ya. Dan udah tobat. Aslinya berarti siapa yang paling bahaya bagi diri kita? Dosa kita sendiri. Ya. Kok saya tetap dijahatin orang jadi korban? Jahatnya dia bisa jadi diundang oleh dosa kita. 2, jahatnya dia juga gugurin dosa kita. Bisa jadi gara-gara saya berurusan sama orang jahat, saya lebih mudah ke surganya Allah. Bismillah. Ya punten ya. Mati bakal ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1? Ya udah gitu ya. Tapi Allah pengen hapusin dosa kita, ibadah kita kayak tadi, sholat lupa rakaat melulu. Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di kantong. Ya gitu ya. Udah sholat yang ngebut, sekalinya lama sholatnya, sujud lama, karena dia lagi mikir, habis ini tasyahud apa berdiri ya. Gitu kita mah ya. Jadi akhirnya dikasih fasilitas penggugur dosa. Yaitu contoh, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ya. Yang julid, udah fasilitas itu. Bismillah. Jadi jangan ditunda tobat ya. Dan cara menyelamatkan kita dari dosa-dosa, aslinya yang paling ngalangin kita ke surganya Allah, dosa kita sendiri. Obat paling utamanya obat. Bismillah. Obat. Jangan dientar-entar. Nanti kita bahas yang itu lebih panjang, lebih lanjut. Hikmah ketiga dari mengingat kematian, tadi 1 apa? Jangan tunda kewajiban. Yang kedua, jangan menunda tobat. Yang ketiga sekarang, jangan menganggap remeh maksiat. Ulangi, jangan menganggap remeh maksiat. Oh, dosa kecil ini. Pacaran juga cuman gandengan tangan, WA doang. Itu juga kalau ada kuota. Yang lain ada yang korupsi miliaran. Ya. Oh. Seringan-ringannya dari hukuman yang disediakan di alam setelah kematian. Ya kalau kita ikut ke hadis sahih ya. Seringan-ringannya hukuman di neraka itu seperti engkau dipakaikan sandal dari api neraka, saking panasnya sampai otakmu meleleh.
Kok di neraka kan lama, di sana disediain fasilitas makan dan minum nggak ya? Ada. Makanannya buah zakum, bentuknya seperti kepala setan. Minumnya nanah yang mendidih. Tahu nanah nggak? Kalau habis jatuh kecelakaan tuh, dari bekas lukanya keluar yang kuning-kuning gitu. Nah itu dipanasin mendidih, diminum malah lonyot perutnya. Ya begitulah ya. Maka jangan anggap remeh maksiat. Ketahuilah dosa kalau terus-menerus dilakukan, pilihannya cuma dua. Dosa kalau terus-menerus dilakukan, pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matiin waktu dia lagi maksiat. Ini repot. Ulangi. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan saat sedang bermaksiat. Kok kenapa dibuka aibnya? Allah seneng ya mempermalukan hambanya? Enggak. Karena ada sebagian hambanya tuh yang Tuhannya mulut orang. Allah tahu. Dia juga tahu kalau Allah ngelihat dia selingkuh, ngelihat dia berzina, ngelihat dia korupsi. Tapi tetap nggak berhenti. Giliran netizen tahu, viral, bisa berhenti tuh selingkuhnya. Bisa berhenti nyolongnya. Padahal surga kita di mulut netizen apa di Allah? Begitu. Semua yang selingkuh tahu. Kalau ditanya, kamu tahu nggak sih Allah ngeliatin kamu terus? Ya gimana ya, tahu. Tapi nyaris ketemu tetangga di lobi hotel bisa nggak jadi selingkuh. Bapak, kok ada di sini? Istrinya saya tengok di rumah. Ayo mau ngapain? Mau ngasih surprise. Wow, suami idaman. Dadah, udah pergi dia. Itu bisa langsung di WA tuh selingkuhan yang di kamar. Namanya diganti tukang galon, paket COD. Terserah kreativitasnya dia aja. Maaf sayang, ada tetangga, aku nggak bisa ke atas dulu. Bisa nggak jadi, itu maksiat. Ya. Nah untuk itu, hati-hati ya. Jangan anggap remeh maksiat. Kan nanti pilihan yang keduanya apa? Kalau terus-menerus dilakukan tadi dosa, apa yang kedua? Allah matikan saat sedang bermaksiat. Ya Allah. Ini guru kami dia ya, yang cerita waktu koko nyantren di tempat Al-Agim di Darut Tauhid. Beliau cerita, kita nggak sebut daerah dan nama ya, biar nggak di Google nanti ya, nanti malah jadi gibah ya. Kita ambil hikmahnya. Ada ya pejabat publik lah, punya jabatan di suatu tempat, meninggalnya di losmen hotel remang-remang yang harganya murah di pinggir jalan, tanpa busana dengan sesama laki-laki. Punten ya, ini pertanyaan umum saja. Wafat dalam keadaan seperti itu, hina tidak? Hina. Pertanyaannya kok ganti. Kira-kira Allah yang punya gelar Maha Pengasih, Maha Penyayang, segitu sayangnya sama kita, segitu pengampunnya, kira-kira akankah Allah setega itu matiin seorang hamba dalam keadaan sehina itu kalau dia maksiatnya baru sekali-kalinya itu doang? Akankah setega itu Allah? Enggak masuk akal, serius. Begitu cek aja, istrinya udah tahu, anak-anaknya tahu, orang-orang sekitarnya tahu. Oh berarti dia udah sempat ditolong cara pertama, udah dibongkar aibnya, tapi nggak mempan, masih dilakuin. Maka mau nggak mau dijadikan satu contoh yang bisa jadi membuat 1000 orang yang mendengarnya berhenti ngelakuin dosa yang sama. Hati lagi dalam bermaksiat, ya. Hati-hati, ya. Harus cerdas dengan banyak mengingat kematian. Makanya punten ya, kalau kalian ada yang kenal koruptor, punten ya, ini mah menurut keyakinan saya, mereka tuh orang-orang yang pada bodoh, mati bakal, dan duit korupsinya nggak akan dibawa, yang akan dibawa dosa, tanggung jawabnya, hisabnya. Aduh, repot ya.
Punten. Udah gitu, udah korupsi, sekaya-kayanya dia dan seberkuasa-berkuasanya dia, nggak akan lebih kaya juga dari Firaun. Makanya apalagi yang nyolong cuma 1 juta 2 juta, ya Allah, udah mah dapatnya kecil. Kan suka ada yang ngehina kan ya. Kamu mah maksiat, bodoh, kalah sama Firaun. Kenapa saya kalah sama Firaun? Ya Firaun gak nurut sama Allah tapi punya segala-galanya. Berkuasa iya, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah batuk. Kaya iya, istri soleha pula. Makanya terus sekarang kita maksiat, kaya enggak, kadang kesini juga pengen minjem duit. Berkuasa enggak, lebih sering disuruh-suruh. Istri soleha, boro, jomblo. Maksiat, ya Allah, sempurna itu mah penderitaan. Kecuali setiap kali kita maksiat, sengaja nanti nggak mau sholat zuhur, tahu-tahu cek rekening ada transferan 3T, enggak. Titip salam ya ke yang korupsi. Semoga berhenti kebodohan ya. Ada yang jualan kaos kaki, ditanya, Pak berapaan? 10.000. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah Pak, modalnya cuma 8.000, untungnya cuma 2.000. Iya. Tiba-tiba ada yang nyeletuk menghina, Pak mau kaya mah jangan jadi tukang kaos kaki, mendingan Bapak jadi koruptor, gitu katanya. Bapak tukang kaos kakinya jawab pelan, saya kan suksesnya bukan ketika saya kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti tujuan saya dagang. Kalem. Coba kalau masuk surga syaratnya harus punya saldo berapa miliar dulu. Allah dong yang gak adil. Kan yang bagiin duit Allah. Udah punya saldo nih 17,5 M. Nyampe surga ada spanduk bertuliskan, yang boleh masuk sini yang punya saldo 18 M doang. Masa balik lagi? Nggak bisa. Kalem. Hikmah yang keempat, dengan banyak mengingat kematian. 1, tadi jangan tunda kewajiban. 2, jangan nunda tobat. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Yang keempat, jangan sia-siakan momen dengan orang tersayang. Yuk yang masih judes ke mamahnya, ke adeknya, yang udah nikah ke pasangannya, jangan sia-siakan momen ya. Istilah kita makan mikir, panjang ini ketemu dia, nanti aja baiknya. Nunggu dia ulang tahun, aduh lama. Atau nunggu lebaran baru minta maaf, aduh kalau nyampe lebaran. Jangan sia-siakan momen ya. Bismillah. Dan kita balik lagi ke tema utamanya ya. Muhasabah, cinta. Kalian cinta sama siapa? Sama Allah. Alhamdulillah, jawabannya udah bagus ya. Kita tutup kajian ini. Subhanallah. udah soleh jawabannya. Masya Allah. Tar dulu, ini banyakan yang udah nikah atau yang belum nikah? Yang belum angkat tangan. Ya, tenang. Saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya. Ngecek ombak aja ya. Jangan khawatir masalah jodoh. Jodoh itu pasti ketemu, tapi bukan lagunya Afgan. Ya. Jodoh pasti ketemu. Pilihannya cuma 2. 1, paling cepat ketemu di dunia. 2, paling lambat ketemu di surga. Pertanyaannya 1, kita mati ke surga apa enggak? Itu lebih penting ya. Jangan sampai demi dapat sekedar jodoh di dunia
Ya udah, yang penting dia mau sama aku nggak apa-apa deh dipacarin.